Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah Bapak berikan. Nomor 1, apa peranan profesi akuntan publik dalam suatu negara? Peranan akuntan publik dalam suatu negara yaitu yang pertama, memberikan jaminan informasi. Peran akuntan publik yang utama adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik akan menjadi dasar bagi investor atau kreditor untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu pertimbangan investor pada pasar modal. Investor saham harus memahami keadaan usaha perusahaan dan posisi keuangan perusahaan tersebut. Ini dilakukan guna meminimalisir risiko investasi. Oleh karena itu, informasi keuangan yang terpercaya menjadi penting dan peranan publik menjadi dibutuhkan. Ketiga, membantu sektor perpajakan. Akuntan publik memiliki peran penting untuk mengamankan penerimaan negara dari pajak demi kelangsungan pembangunan. Akuntan publik berperan untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang disampaikan wajib pajak telah sesuai. Yang keempat, pemeriksaan keuangan pemerintah. Dalam fungsi kontrol terhadap tata kelola negara, akuntan publik berperan sebagai mitra kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan atau yang sering disebut BPK sebagai pemeriksa keuangan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. 5. Fasilitator bisnis. Akuntan publik juga berperan untuk memfasilitasi potensi aktivitas bisnis. Melalui laporan keuangan yang diaudit, pelanggan dapat memiliki dasar dalam mempertimbangkan hubungan bisnisnya dengan perusahaan. Keenam, mewujudkan perekonomian yang sehat. Akuntan publik mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Pertanyaan nomor 2, jelaskan mengapa The Sarbanes-Oxley Act atau SOX disahkan tahun 2003 dan hal apa yang mendasari hal tersebut dilakukan. Hal yang mendasari mengapa The Sarbanes-Oxley Act atau SOX disahkan tahun 2003 yaitu karena adanya sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk diantaranya melibatkan Enron dan WorldCom. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian biliunan dolar bagi investor karena tentunya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini menguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Pertanyaan nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang kasus Enron dan WorldCom? Baik, kasus Enron dan WorldCom terjadi pada awal abad ke-21. Kedua perusahaan besar di Amerika Serikat ini terbukti telah melakukan manipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan sejumlah kerugian besar bagi investor dan juga mempengaruhi perekonomian negara Amerika Serikat. Secara singkat, kasus Enron ini adalah kasus kebangkrutannya perusahaan besar yang terjadi karena penyelewengan. Salah satu penyelewengannya adalah perilaku moral hazard. Ia merupakan seorang akuntan untuk perusahaan Enron. Ia memanipulasi laporan keuangan perusahaan tersebut yang semestinya rugi menjadi untung. Manipulasi ini dimaksudkannya agar saham mereka diminati oleh investor yang pada akhirnya penyelewengan tersebut diketahui oleh publik. Kedua, yaitu kasus WorldCom. Dalam laporan WorldCom ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari 3,8 miliar US dollar untuk beban operasional dibukukan sebagai pengeluaran modal. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. WorldCom juga menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi, seperti utang pajak tahun depan. Seharusnya akun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. Pertanyaan nomor 4, apakah keterbatasan SPI dapat membuat sebuah perusahaan meniadakan SPI? Baik, menurut saya, SPI masih sangat diperlukan dalam suatu perusahaan karena SPI terdiri dari sejumlah unsur pengendalian yang bertujuan untuk yang pertama, menjamin keandalan laporan, baik laporan manajerial
maupun laporan keuangan. Yang kedua, menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Dan yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.